Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di akhir pekan ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari Mazmur 103 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur yang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan, selalu memuji Tuhan itu, selalu meninggikan Tuhan itu. Karena apa? Karena dia merasakan betapa luar biasanya Tuhan itu melindungi dia. Sebagai manusia, pemazmur juga atau Raja Daud juga punya banyak kesalahan. Dan Alkitab mencatat akan kesalahan-kesalahan Raja Daud. Namun ketika Raja Daud menyesali kesalahannya, memohon ampun akan dosanya, Tuhan tidak pernah menolak. Dan Tuhan selalu menerima dengan tangan terbuka pertobatan orang yang mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga untuk itulah ketika Raja Daud melihat bahwa pengampunan yang dia rasakan itu begitu luar biasa. Ketika dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur oleh karena dosa yang dia perbuat, dia melihat dan dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dalam keberdosaannya. Justru Tuhan semakin menguatkan Daud agar Daud tidak semakin jauh jatuh dalam dosanya. Maka Daud merasakan pertolongan Tuhan sehingga dia selalu mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai seluruh kehidupanku. Pujilah Tuhan hai bangsa yang diberkati oleh Tuhan." Karena tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, bangsa itu pun tidak akan pernah merasakan kemenangan dan juga kesuksesan. Dan ini sekarang sampai kepada kita. Dikatakan tadi, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan Tuhan daripada kita pelanggaran kita. Jikalau kita mau mengaku kepada Tuhan dengan tulus. Jikalau kita mau datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Jikalau kita tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain di hadapan Tuhan. Sebagai manusia, tentu kita sering terjatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus ingat kepada siapa kita harus mengadu. Dan ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus punya pegangan, punya keteguhan hati untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Maka supaya kita tidak sering jatuh ke dalam dosa, apa yang menjadi senjata kita? Yaitu firman Tuhan. Raja Daud yang sudah menerima pengampunan Tuhan, dengan tegas dia mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya." Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pelanggaran yang sesungguhnya sangat berat yang dilakukan oleh Raja Daud. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan mohon ampun, Tuhan mengampuninya. Makanya dia katakan, Tuhan telah menyingkirkan kesalahan kita. Tuhan telah mengampuni kesalahan kita. Dan sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan memisahkan kita, menjauhkan kita dari pelanggaran kita tersebut. Artinya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk diampuni. Hanya sekarang bagaimana kesungguhan kita. Jangan sampai rasa bersalah itu membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai karena rasa berdosa kita, perbuatan kita yang tidak benar, membuat kita merasa bersalah terus. Membuat kita seakan-akan tidak layak lagi untuk memohon ampun kepada Tuhan. Selalu merasa bahwa kita telah dihukum oleh Tuhan. Namun sebaliknya, tindakan kita adalah
Kalau kita melakukan dosa atau kesalahan seperti Raja Daud, datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kesalahan yang besar yang dia lakukan itu, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan akan doanya, berkenan menghapuskan dosanya, segala berkat yang luar biasa kembali dia dapatkan. Demikian juga kita, apabila kita melakukan dosa yang besar tanpa memohon pengampunan, maka kita tidak akan pernah lepas daripada bayang-bayang dosa itu. Maka minta ampunlah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan agar Tuhan menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita dan mengajar kita menghidupi masa depan dengan benar, dengan berdasarkan firman-Nya, dengan berjalan di jalan Tuhan. Maka masa depan kita, kehidupan kita, cita-cita kita akan kita raih dengan dasar takut akan Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan, mengadulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Anda mengatakan, saya mengatakan, sekarang tidak bisa karena COVID. Tidak ada alasan. Karena dimanapun kita berada, kita bisa memanggil Tuhan. Di rumah kita bisa memanggil Tuhan. Di tempat bekerja kita bisa memanggil Tuhan. Di kamar kita pun kita bisa berseru memanggil Tuhan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Maka jikalau Tuhan tidak terbatas, maka doa kita pun tidak terbatas. Permohonan kita pun tidak terbatas. Pengharapan kita pun tidak terbatas. Karena apa? Karena Tuhan selalu terbuka untuk menerima dan mendengar doa kita kapanpun dan dimanapun. Maka percayalah, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala kesalahan kita dan pelanggaran kita jika kita hidup di jalan-Nya. Diberkatilah yang hidup di jalan Tuhan. Diberkatilah yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kepadanya lah pengampunan, berkat sukacita akan dianugerahkan. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami. Kami mohon Bapa, untuk hari esok dan selama hidup kami, Tuhan selalu menggenggam iman kami. Sehingga apapun kesalahan kami Tuhan, Engkau selalu mengampuni kami dan mengajar kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama dan tidak melakukan kesalahan yang lain. Sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu dan di jalan-Mu. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.